Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat saudara dan sahabatku tercinta di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu dipertemukan di dalam Uripe Allah channel dengan istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mencoba mengkaji bekal yang hancur. Apakah bekal yang hancur itu? Bekal yang hancur itu adalah seluruh solat-solat dan seluruh ibadah-ibadah yang tanpa ada ilmunya. Apakah bekal yang hancur itu? Yakni seluruh ibadah dan solat yang tidak bisa kembali ke alam lillahi ta'ala. Yakni hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Meskipun ia mengucapkan lillahi ta'ala, akan tetapi praktek di dalam hatinya masih linafsi. Inilah amal-amal ibadah dan ibadah yang hancur. Bekal yang diharap-harapkan untuk akhiratnya akan tetapi hancur dibakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Jadi bekal untuk akhiratnya tidak ada karena di dalam hatinya tidak mentuhankan Allah, akan tetapi di hatinya mentuhankan hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa menciptakan hidupnya, yang merasa bisa menciptakan badannya. Otomatis seluruh amal ibadah dan solat-solatnya diakui atas ciptaan hawa nafsunya sendiri. Dan otomatis kembali di dalam hatinya li nafsi. Ini ibadahku, ini solatku, ini puasaku, ini zakatku, ini hajiku, ini perbuatan baikku, dan semuanya pasti diakui sebagai miliknya. Karena hidup dan badan sudah diakui sebagai miliknya, maka seluruh amalia badannya juga termasuk diakuinya. Inilah amal yang hancur. Inilah amal yang linafsi, yang kita selama ini tidak terasa dan tidak merasa, tidak mentuhankan Allah di dalamnya, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri di hati kita selama ini. Di dalam sholat kita mentuhankan hawa nafsu kita lah yang sholat. Di dalam zakat kita mentuhankan hawa nafsu kita lah yang bisa zakat. Di dalam puasa kita selama ini kita mentuhankan hawa nafsu kita lah yang bisa puasa. Di dalam ibadah haji dan umroh, di situ juga mentuhankan hawa nafsu kita lah yang bisa pergi haji. Jadi semuanya masih linafsi, masih jauh dari bekal yang abadi,
bekal yang kekal, karena seluruh ibadah dan sholat yang kita lakukan kembalinya kepada yang hancur, kepada yang fana, yakni hawa nafsu kita lah yang selama ini menjadi Tuhan di dalamnya. Meskipun kita selama ini kelihatannya di sisi syariat, di sisi manusia, kita nyembah Allah di dalam sholat dan ibadah kita, akan tetapi coba cek di hati kita sendiri. Siapa yang nyata di hati kita? Siapa yang wujud di hati kita? Siapa yang berkuasa di hati kita? Yang ada di hati kita kan hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah. Karena selama ini Allah kita goibkan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara Allah kita goibkan? Dan bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini? Jadi semua syariat-syariat yang kita lakukan hancur lebur, dimakan, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri yang selama ini merasa bisa sholat, merasa bisa ibadah, merasa bisa ngaji, merasa bisa sholawatan. Dan Allah sebagai penguasa dan Allah sebagai Tuhan telah kita tiadakan di hati kita kuasanya, telah kita tiadakan di hati kita hidupnya. Bagaimana mungkin kita dikatakan nyembah Allah sementara di dalam hati kita selalu mensekutukan Allah di hati kita dengan diri kita sendiri. Sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat diri kita. Nah, yang jadi Allah, yang jadi Tuhan selama ini ada atau Allah? Jika yang jadi Tuhan adalah Anda, jika yang merasa mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusia Anda, berarti selama ini Allah telah engkau tiadakan. Allah engkau goibkan di hatimu, seolah-olah Allah itu bukan penguasa, seolah-olah Allah itu bukan pencipta. Diri kitalah yang merasa menjadi pencipta selama ini. Diri kita merasa sebagai pencipta solat-solat kita. Diri kita merasa sebagai pencipta ibadah-ibadah kita. Diri kita merasa sebagai pencipta amal kebaikan-kebaikan kita selama ini. Sementara Allah tiada, digoibkan. Allah dijadikan makhluk, hawa nafsu diri manusia kita menjadi khalik. Jadi ini iman dan akidah yang terbalik, tidak sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi sudah jelas di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah. Nah, sementara selama ini di hati kita, siapa yang merasa memiliki sholat? Siapa yang merasa memiliki ibadah? Siapa yang merasa memiliki hidup dan badan ini? Kan kita sendiri selama ini sebagai penciptanya. Selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah, tapi tidak sadar, ngaku jadi Allah tapi tidak sadar. Buktinya Allah gaib, yang ada kan kita. Sedangkan di dalam kitab Tauhid, Allah yang wujud, makhluk yang adam. Sementara akidah dan iman kita selama ini terbalik. Allah yang adam, manusianya yang wujud. Nah, inilah
Akhirnya seluruh amal ibadah dan sholatnya akan hancur, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Sholatnya dimakan sendiri, ibadahnya dimakan sendiri. Maksudnya dimakan itu diakui bahwa sholat ini sholatku, bahwa ibadah ini ibadahku. Sehingga tidak sampai persembahannya kepada Tuhannya. Karena Tuhannya, karena Allah selama ini ditiadakan, digoibkan di hatinya. Pada intinya ya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmumu. Allah tidak memandang sebanyak apapun amalmu. Dan Allah tidak memandang keturunan-keturunanmu. Akan tetapi Allah hanya menyaksikan hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan Allah ataukah dirimu. Nah, itulah yang disaksikan oleh Allah. Bila yang ada di hatimu, yang wujud di hatimu hanyalah dirimu sendiri, hanyalah hawa nafsumu sendiri, inilah tanda-tanda kita belum bertuhan, kita belum Islam, kita belum berpasrah diri kepada Allah, karena Allahnya gaib. Selama Allah gaib bagimu, maka selamanya engkau takkan bisa menyembah Allah kecuali menyembah dirimu sendiri, kecuali menyembah angan-anganmu sendiri, kecuali menyembah kehormatanmu sendiri, kecuali menyembah ilmumu sendiri, kecuali menyembah amalmu sendiri, kecuali menyembah sholatmu sendiri, dan kecuali menyembah kemuliaanmu sendiri di sisi manusia. Karena Tuhan kita selama ini bukan Allah, Allah gaib. Jadi yang dipertuhankan pasti yang wujud. Siapa yang wujud di hatimu? Siapa yang wujud di hati kita? Allahkah atau diri kita? Bila diri kita yang wujud di hati kita, berarti Tuhannya adalah tauhid di dalam hati kita adalah diri kita sendiri, ilmu kita sendiri, sholat kita sendiri, ibadah kita sendiri. Itulah berhala-berhala yang ada di hati kita selama ini. Jadi semua amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, semuanya hancur diakui bahwa itu semua adalah perbuatan manusia kita. Itulah tanda bahwa hati kita belum lillahi ta'ala, akan tetapi hati kita li nafsi. Nah, bagaimanakah caranya agar seluruh amal-amal yang kita perbuat, agar seluruh sholat-sholat yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah? Maka kenalilah Allah, belajarlah ilmu hakikat dan makrifat. Bila tanpa ilmu itu engkau akan tersesat. Meskipun banyak ilmu dan amalmu secara syariatnya, itu hanya untuk menyembah hawa nafsumu sendiri. Jadi untuk memasuki Islam, awwaluddin ma'rifatullah, maka berhijrahlah dari dirimu menuju Tuhanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga babakan bekal yang rusak dan yang hancur ini bisa kita pahami. Selama di dalam dada kita yang ada, yang wujud, yang berkuasa, yang hidup diri manusia kita, selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Karena yang jadi Tuhan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah yang gaib? Padahal di dalam hati kita selama ini yang wujud hanyalah hawa nafsunya daripada Tuhannya.
Jadi bila ingin menyembah Allah, maka nyatakanlah Allahnya, wujudkanlah Allahnya. Jadi takkan bisa menyembah manusia bila belum bermakrifat kepada Allah. Jika tidak tahu Allah, jika tidak kenal Allah, bagaimana mungkin bisa menyembah? Walhasil seluruh sesembahannya akan tersesat dimakan syaitan yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang berjudul Bekal yang Hancur ini bisa kita resapi, bisa kita dalami, sehingga kita bisa merubahnya dengan mengikuti Uripe Allah Channel di YouTube ini. Semoga kita selalu istiqomah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.